Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Abdul Fattah MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah telaah kurikulum. Perkenalkan, nama saya Anissa Rizky Ardianti dari Prodi PAI 6C. Di sini saya akan memaparkan tentang mengenal proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam kurikulum Merdeka. Penerapan kurikulum Merdeka sudah mulai berjalan sejak tahun 2022 hingga saat ini. Dalam kurikulum ini terdapat banyak aspek yang perlu diterapkan dan diperhatikan oleh para guru, kepala sekolah, maupun siswa. Salah satu bagian atau komponen yang tidak terlepas dari kurikulum Merdeka adalah P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau biasa disebut dengan P5 merupakan upaya untuk mendorong tercapainya profil pelajar Pancasila dengan menggunakan paradigma baru melalui pembelajaran berbasis proyek. Dengan menjalankan P5, pendidik diharapkan dapat menemani proses pembelajaran peserta didik untuk dapat menumbuhkan kapasitas dan membangun karakter luhur sebagaimana yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebagai salah satu sarana pencapaian profil pelajar Pancasila diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. Dimensi profil belajar Pancasila menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, tetapi juga sikap dan perilaku sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia. Visi pendidikan di Indonesia yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Modul Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau modul P5 merupakan dokumen yang berisi tujuan, langkah, media pembelajaran, dan asesmen yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pendidik pada satuan pendidikan nantinya memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri, memilih, dan memodifikasi modul proyek yang tersedia sesuai dengan konteks, karakteristik, serta kebutuhan peserta didik. Contoh-contoh modul penguatan profil pelajar Pancasila tersedia di platform Merdeka Mengajar atau di PMM yang dapat dijadikan inspirasi untuk satuan pendidikan. Profil pelajar Pancasila adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu peserta didik melalui satu budaya satuan pendidikan, yaitu iklim dalam satuan pendidikan, kebijakan, pola interaksi dan komunikasi, serta norma yang berlaku di satuan pendidikan. Yang kedua yaitu pembelajaran intrakurikuler yang terdiri dari muatan pembelajaran. Yang kedua, kegiatan pengalaman atau belajar. Yang ketiga, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek lintas disiplin ilmu yang kontekstual dan berbasis pada kebutuhan masyarakat atau permasalahan di lingkungan satuan pendidikan. Pada pendidikan kesetaraan berupa proyek pemberdayaan dan keterampilan berbasis profil pelajar Pancasila. Yang keempat yaitu ekstrakurikuler, yaitu kegiatan untuk mengembangkan minat dan bakat peserta didik. Tujuan dari P5 dalam kurikulum Merdeka yaitu untuk menggali potensi diri, pemberdayaan diri, peningkatan diri, pemahaman diri, dan peran sosial. Baik, di sini saya akan mengambil tema proyek pada tingkat SD, SMP, SMA maupun sederajat.
Tema-tema utama proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dapat dipilih oleh satuan pendidikan adalah yang pertama, gaya hidup berkelanjutan. Peserta didik memahami dampak aktivitas manusia baik jangka pendek maupun panjang terhadap kelangsungan hidup di dunia maupun lingkungan sekitarnya. Contohnya yaitu mungkin situasi banjir di Jakarta. Kemudian yang kedua yaitu kearifan lokal. Peserta didik membangun rasa ingin tahu dan kemampuan inquiry melalui eksplorasi budaya dan kearifan lokal masyarakat sekitar atau daerah tersebut. Peserta didik mempelajari bagaimana dan mengapa masyarakat lokal berkembang seperti yang ada. Kemudian yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Peserta didik mengenal dan mempromosikan budaya perdamaian dan anti kekerasan, belajar membangun dialog penuh hormat tentang keberagaman serta nilai-nilai ajaran yang dianutnya. Peserta didik juga mempelajari perspektif berbagai agama dan kepercayaan secara kritis dan reflektif, menelaah berbagai stereotip negatif dan dampaknya terhadap terjadinya konflik dan kekerasan. Yang keempat yaitu bangunan jiwa dan raganya. Peserta didik membangun kesadaran dan keterampilan memelihara kesehatan fisik dan mental baik untuk dirinya maupun orang sekitarnya. Peserta didik melakukan penelitian dan mendiskusikan masalah-masalah terkait kesejahteraan, perundungan, serta berupaya mencari jalan keluarnya. Mereka juga menelaah masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan fisik dan mental, termasuk isu narkoba, pornografi, dan kesehatan reproduksi. Yang kelima yaitu suara demokrasi. Peserta didik menggunakan kemampuan berpikir sistem menjelaskan keterkaitan antara peran individu terhadap kelangsungan demokrasi Pancasila. Melalui pembelajaran ini, peserta didik merefleksikan makna demokrasi dan memahami implementasi demokrasi serta tantangannya dalam konteks yang berbeda, termasuk dalam organisasi sekolah dan atau dalam dunia kerja. Yang keenam yaitu rekayasa teknologi, yaitu peserta didik melatih daya berpikir kritis, kreatif, inovatif, sekaligus kemampuan berempati untuk berekayasa membangun produk berteknologi yang memudahkan kegiatan diri dan sekitarnya. Yang ketujuh yaitu kewirausahaan. Peserta didik mengidentifikasi potensi ekonomi di tingkat lokal dan masalah yang ada dalam pengembangan potensi tersebut serta kaitannya dengan aspek lingkungan, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Melalui kegiatan ini, kreativitas dan budaya kewirausahaan akan ditumbuh kembangkan. Peserta didik juga membuka wawasan tentang peluang masa depan, peka akan kebutuhan masyarakat, menjadi problem solver yang terampil, serta siap untuk menjadi tenaga kerja profesional penuh integritas. Yang terakhir yaitu kebekerjaan. Peserta didik menghubungkan berbagai pengetahuan yang telah dipahami dengan pengalaman nyata di keseharian dan dunia kerja. Peserta didik membangun pemahaman terhadap ketenagakerjaan, peluang kerja, serta kesiapan kerja untuk meningkatkan kapabilitas yang sesuai dengan keahliannya mengacu pada kebutuhan dunia kerja saat ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.